warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagi salah satu tugas saya pada mata kuliah teori BK kelompok. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap-tahap kegiatan dari bimbingan atau konseling kelompok. Baik, menurut Fadila SN pada tahun 2019, proses kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan juga tahap pengakhiran. Nah, yang pertama adalah tahap pembentukan. Nah, pada tahap pembentukan ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Nah, pada tahap ini pemimpin kelompok dan para anggota kelompok saling memperkenalkan diri. Kemudian, pemimpin kelompok memberikan penjelasan tentang asas kerahasiaan, kesukarelaan, kegiatan, keterbukaan, dan kenormatifan yang akan membantu masing-masing anggota kelompok untuk mengarahkan peranan diri terhadap anggota lainnya dan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam tahap ini pemimpin kelompok perlu memusatkan usahanya pada pertama, penjelasan tentang tujuan kegiatan, yang kedua, penumbuhan rasa saling mengenal antar anggota, yang ketiga, penumbuhan sikap saling mempercayai dan saling menerima, dan yang keempat, dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan suasana perasaan dalam kelompok. Nah, adapun contoh dari tahap pembentukan ini yaitu konselor memperkenalkan diri dan menyuruh para anggota kelompok lainnya untuk memperkenalkan diri dan juga menyuruh para anggota kelompok untuk menyampaikan tujuan serta harapan mereka dalam bimbingan kelompok. Yang kedua adalah tahap peralihan. Nah, tahap yang kedua dalam bimbingan kelompok adalah tahap peralihan. Nah, tahap ini disebut juga sebagai tahap transisi, yaitu masa setelah pembentukan dan sebelum masa kerja atau kegiatan. Nah, pada tahap ini pemimpin kelompok menjelaskan peranan antar anggota kelompok dalam kelompok bebas ataupun kelompok tugas. Kemudian, pemimpin kelompok menawarkan apakah anggota kelompok sudah siap untuk memulai kegiatan selanjutnya. Nah, tugas pimpinan kelompok dalam tahap ini yaitu membantu para anggota untuk mengenali dan mengatasi berbagai macam hambatan, rasa gelisah, rasa enggan. Dan setelah itu, pimpinan kelompok mengajak anggota kelompok yang telah siap untuk segera memasuki tahap kegiatan. Nah, adapun contoh dari tahap ini yaitu konselor menjelaskan kembali atau menjelaskan secara lebih detail terkait bimbingan kelompok, lalu memberi contoh tentang topik yang akan dibahas dalam kelompok. Dan terakhir yaitu menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk mengikuti bimbingan. Dan yang keempat adalah tahap kegiatan. Nah, pada tahap ini merupakan pusat dari kegiatan bimbingan kelompok. Tahap ini yaitu suasana interaksi antar anggota kelompok mulai tumbuh dengan baik. Para anggota bersikap saling menerima satu sama lain, saling menghormati, dan saling berusaha untuk mencapai suasana kebersamaan. Nah, dalam kegiatan ini, para anggota mencoba untuk membicarakan suatu permasalahan yang nyata yang dialami oleh mereka. Nah, pimpinan kelompok bertugas untuk mengamati dan menentukan arah dan tujuan apa yang diinginkan dari permasalahan yang mereka bicarakan. Nah, contoh dari tahap ini yaitu para anggota kelompok saling berdiskusi dan melakukan tanya jawab terkait topik yang mereka bahas. Nah, yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Nah, pada tahap ini kegiatan kelompok dipusatkan pada pembahasan dan penjelasan mengenai bagaimana mentransfer apa yang telah dipelajari anggota dalam kelompok ke dalam kehidupannya di luar lingkungan kelompok. Nah, adapun contoh pada tahap ini yaitu yang pertama, pemimpin kelompok atau konselor mengumumkan bahwa kegiatan akan segera berakhir. Yang selanjutnya, pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan juga hasil-hasil kegiatannya. Terus yang ketiga adalah konselor membahas kegiatan lanjutan. Dan yang terakhir adalah konselor mengemukakan pesan dan juga harapan kepada anggota kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok.